Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan dari Nyai Kuntari, yang mana cerita ini berjudul Eyang Uti, Kuntilanak Penjaga Kosan. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh Gali. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Juli 2020 merupakan awal mula aku pindah tempat tinggal di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Aku pindah ke daerah ini karena mendapatkan kerjaan baru. Tempat tinggalnya nggak terlalu besar, bangunan lama, kusam, banyak pohon dan tidak kena sinar matahari. Sengaja memilih tempat tinggal yang sekarang, soalnya jarak ke tempat kerja tidak terlalu jauh. Jadi tidak perlu terburu-buru kalau berangkat kerja, dan juga tidak terlalu macet. Selain itu, ada satu teman yang sudah aku kenal. Sosok parubaya, rambut panjang beruban, memakai kemben dan sedikit bongkok, memperkenalkan dirinya dengan nama Eyang Uti. Aku pertama kali ketemu Eyang Uti di halaman kosan. Waktu itu aku lagi pindahin beberapa barang dari kosan sebelumnya di daerah BSD City. Sudah maghrib. Sontak aku menoleh ke belakang. Oh iya Nek, ini nanggung tinggal satu barang lagi diangkut ke atas. Dia hanya senyum dan tidak membalas perkataanku. Istirahat dulu, sudah maghrib. Eyang terus mengingatkan kalau saat itu sudah maghrib dan aku harus break sebentar. Oh ya, saya Gali Eyang, penghuni baru di sini, di lantai 2. Eyang tinggal di sini juga. Aku memperkenalkan diri dan sedikit basa-basi. Selamat datang. Jika ada apa-apa, bisa panggil Eyang. Saya sudah lama tinggal di sini. Mungkin sebelum kamu lahir, saya sudah ada. Hah? Sebelum aku lahir sudah ada di sini? Agak kurang masuk akal jawaban dia. Soalnya, kosan ini baru ada di tahun 2000-an. Ngobrol sama siapa lo tadi? Itu Eyang Uti, sudah lama tinggal di sini katanya. Senior doski, ramah sih, tapi bau badannya keaneh bor. Temenku yang tadinya antusias bantuin beresin kamar, malah jadi diem. Gak terlalu ambil pusing sih, soalnya memang lagi hektik kan. Sekarang jam 10 malam, aku pulang ke BSD, soalnya masih ada beberapa minggu di kosan yang dulu. Di jalan temenku nyeletuk, lo mesti periksa ke dokter. Tadi sore gue ngelihat lo itu ngobrol sendirian, bukan ngobrol sama Eyang yang lo bilang. Gimana bisa ngobrol sendirian? Orang jelas kok, sosoknya bisa aku lihat. Nyata, nenek tua. Agak sedikit kesal aku sama celutakannya dia. Tapi ya sudahlah, tidak mau ambil pusing. Toh sudah capek juga seharian beberes tempat baru. 2 minggu selanjutnya, aku sudah efektif pindah dan tinggal di tempat baru. Senang sih, lingkungan baru, tempat tinggal baru, teman-teman baru juga. Bakal seru kayaknya tinggal di sini. Malam pertama di tempat yang sekarang agak creepy. Jam 2 malam, keran air di kamar mandi tiba-tiba menyala. Bikin kaget dan merinding juga. Tapi itu hal biasa, mungkin sambutan buat penghuni baru. Penasaran kan? Aku ngintip dari jendela. Tapi lorong kosan kosong, sepi, tidak ada orang. Lalu, siapa yang hilir mudik tadi? Apa mungkin salah dengar? Atau mungkin juga halu? Makin penasaran kan? Aku pun memberanikan diri buat ngecek keluar. Dan memang sepi. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada orang yang lewat. Tidak ada penghuni yang duduk di depan kamar. Tapi ada Eyang Uti. Tengah malam, Eyang masih ada di luar. Dia lagi duduk di tangga yang menuju ke lantai 3. Posisinya itu ada di sebelah kanan kamar. Jadi pas nengok kanan, kelihatan jelas tangganya. Loh, Eyang kenapa belum tidur? Ini sudah tengah malam loh. Lagi pula, ngapain nenek-nenek tengah malam masih di luar?
Penyakitnya kambuh atau nanti malah sakit kan repot kita. Dia tidak membalas pertanyaanku, cuma senyum dan naik menuju lantai 3. Aku kembali ke kamar dan lanjut tidur. Akses ke lantai 3 agak gelap, tidak ada lampu. Sampai sekarang, kalau malam pun tidak mau ke sana. Di lantai 3 itu, energinya kuat banget. Kalau ngelewat situ sih agak sedikit mual biasanya. Itu sih ya, soalnya gesekan energi mungkin. Manusia dan makhluk yang gitu masing-masing punya energi. Semakin kuat energi makhluk, kalau energi kita sedikit, dampaknya akan ke kita. Biasanya kayak pusing, terus mual-mual, ada juga yang sampai muntah dan sampai kerasukan. Sabtu siang masih di bulan Juli 2020. Aku iseng naik ke lantai 3. Ngecek doang sih, karena sudah beberapa minggu di sini belum pernah ke sana. Sekalian ngobrol sama Eyang juga. Lantai 3 tuh tidak ada kamar-kamar. Di sana itu taman. Ada bangunan tua bekas kantor dan enggak ada yang menghuni. Sedikit bingung, kok bisa tidak ada apa-apa di lantai 3? Soalnya tiap kali aku lihat Eyang pasti naik ke lantai 3. Aku pikir lantai 3 itu memang lantai kayak lantai 1 dan 2. Penasaran kan? Akhirnya aku ngecek ke bangunan bekas kantor itu. Kosong, berdebu. Cuma ada kursi-kursi dan meja tua dan sudah tidak bagus. Bangunannya tergeletak di pojokan. Paling pojok dah. Bang, di lantai 3 itu memang tidak ada kamarnya. Aku bertanya kepada Kang Sae untuk memastikan. Nggak ada, itu tuh buat orang naruh jemuran. Ada satu kamar, tapi dulu bekas kantor, sekarang sudah tidak dipakai. Serem di sana tuh, jangan sering-sering ke atas ya. Memangnya ada apa gitu? Nggak apa-apa bang, aku cuma agak bingung saja. Nyariin Eyang Uti tidak ketemu-ketemu. Katanya dia tinggal di kamar di lantai 3, tapi tidak ada apa-apa di lantai 3 tuh. Eyang Uti yang mana ya? Itu loh Eyang Uti, masa abang tidak tahu? Aku suka ngobrol tiap malam di depan kamar. Biasanya, kami suka ngobrol di depan kamar, di kursi ini. Saat ngobrol, suasananya itu hening, tenang. Sesaat wangi bunga melati, sesaat wangi bau darah. Kang Sae tetap bilang kalau di sini tuh tidak ada yang namanya Eyang Uti dan penghuni di sini tidak ada yang tua, masih muda semua. Tapi aku sedikit kurang percaya omongan Kang Sae ya, karena aku sama Eyang itu sering ngobrol di malam-malam di kursi depan kamar. Besok malam aku paksain buat ke lantai 3. Waktu itu sekitar jam 9-an malam. Nekat saja, penasaran. Mungkin si penjaga kosan bohong. Mungkin lagi bercanda, tidak ada yang tahu kan kalau dia bohong. Pas sampai di lantai 3, disambut oleh angin kencang. Sebenarnya sekarang agak sedikit merinding sih. Entah dari tadi malah merinding. Semalam itu pas aku ngeberaniin diri malam-malam ke lantai 3 buat nyari Eyang. Tapi malah disambut sama angin gede. Beberapa saat setelahnya, kerasa wangi-wangian. Yang pertama aku rasain itu bau bangkai dan menyengat. Lalu kecium bau amis darah. Kalau kalian pernah ke pasar yang jualan daging, biasanya suka kecium bau amis darah kan? Lah, seperti itulah baunya. Setelah itu, kecium bau bunga melati. Baunya tuh kuat banget. Paling kuat dari bau darah dan juga bau bangkai. Saat itu aku cuma berdoa di dalam hati sambil bayangin api ngelingkerin diri sendiri. Aku dapat pesan dari nenek sebelum meninggal. Beliau bilang kalau lagi dalam keadaan takut makhluk halus, baca 3 kali ayat kursi sambil ngebayangin api lagi ngelingkerin tubuh. Selain itu, nenek juga pernah bilang, bisa baca 4 kali ayat kursi lalu tiupkan ke 4 arah penjuru mata angin. Setelah aku baca 3 kali ayat kursi sambil ngebayangin api ngelingkirin tubuh, terdengar suara geraman macan. Itu suara aku dengarnya di belakang, tapi anehnya saat itu aku tidak merasa takut setelah mendengar geraman itu macan. Eyang Uti, Eyang, ini aku. Eyang ada di sini nggak? Sekali, 2 kali ku panggil, tidak ada respon.
Yang ada malah aku dilihatkan makhluk tinggi, rambutnya panjang, gigi bertaring, mata merah dan ada tanduk di kepalanya. Dan baunya tuh kayak bau sesuatu kebakar. Kalau bahasa Sundanya mah bau hangit. Badannya dia ada banyak bulu, serem asli. Sudah gitu air liur netes dari mulutnya. Fiksi, itu genderuwo. Baru pertama kali aku melihat makhluk yang seperti itu. Dan ternyata memang serem sekali. Setelah itu, di belakang genderuwo ada cewek. Pakai baju putih panjang, palanya nunduk, rambut panjang. Dan mulai semerbak wangi bunga melati. Ayolah, belum juga kelar sama si genderuwo, itu cewek malah dateng. Mual-mual akhirnya. Di belakang badan, seperti ada yang maksa buat masuk ke dalam. Tapi aku tahan, berdoa terus baca ayat kursi. Saya mencari Eyang Uti, saya tidak ganggu dan tidak ada urusan sama kamu. Dan si genderuwo lama-lama pudar, hilang dan tidak kelihatan lagi. Tapi cewek di belakang dia masih ada. Eyang? Dia diam tidak ada respon. Aku deketin beberapa langkah, tetap tidak ada respon. Eyang, ini aku nyariin Eyang. Sudah beberapa hari ini kita tidak ketemu. Kepalanya yang tadi nunduk mulai kelihatan. Wah, pucat. Lingkar matanya hitam. Tangannya nunjuk ke sebelah kanan. Aku bingung kan? Soalnya sebelah kanan dia itu ada bangunan dulu bekas kantor. Sekarang jadi gudang tidak dihuni dan paling pojok. Mungkin itu cewek mau nyampein sesuatu. Lalu aku langsung ke bekas kantor itu. Saat aku di depan itu gudang, aku divisualisasiin sebuah keadaan, tapi tidak di masa sekarang. Dulu di situ ada sebuah rumah panggung dari kayu. Aku tidak tahu itu di tahun berapa. Yang jelas keadaannya serba jadul. Yang cewek pakai kemben. Yang cowok ada yang tidak pakai baju tapi pakai celana dan semuanya pakai ikat kepala. Di pojokan ada cewek parubaya, rambut panjang. Lagi anteng nyisir rambut dan sambil nyinden lagu Sunda, tapi lagunya tidak familiar. Lagu Sunda yang dinyanyiin sama ibu-ibu tadi tuh, liriknya cuma itu-itu doang. Dia mengulang-ulang lagu Sunda itu sampai tiba-tiba ada seorang cowok berpakaian kayak serdadu gitu, tinggi, kulitnya putih, dan dia langsung nembak si ibu yang lagi nyinden. Sekali, 2 kali, 3 kali tembakan di punggung si ibu. Darahnya berceceran. Aku auto kaget, soalnya darahnya itu kemana-mana, dan si ibu langsung mati saat itu juga. Di rambutnya masih ada sisir yang sebelumnya dia pakai. Lalu si cowok yang tadi nembak mati si ibu langsung masuk ke dalam rumah dan dia nembakin orang yang ada di dalam rumah. Astagfirullah, badan aku tiba-tiba lemas, sedikit mual juga, dan di belakang punggung agak panas. Kayaknya ada yang mencoba mau masuk. Mayat si ibu tergeletak di situ, di halaman depan rumahnya, dan rumahnya itu persis di kosan aku sekarang. Dia bernama Nyai Kuntari dan sering dipanggil Uti. Dulu dia berprofesi sebagai sinden dan penari dari panggung ke panggung. Motif kenapa dia dibunuh, aku tidak tahu dan tidak dikasih visualisasi. Itu sebabnya Eyang Uti bilang dia sudah ada di tempat sekarang jauh sebelum aku lahir. Dan dia jadi penunggu di kosan ini. Tidak bisa dan tidak mau pindah, soalnya rumah dia memang di sini dari sejak lama. Semasa hidup, Eyang Uti merupakan orang baik. Dia ramah, murah senyum dan suka menghibur orang dengan suara merdunya. Sekarang pun dia tetap baik sih, walaupun kita sudah jarang ngobrol. Tidak pernah mengganggu, tidak pernah usil, cuman kadang suka ngasih isyarat kalau dia lagi datang. Biasanya tuh rambut panjang yang tiba-tiba ada di lantai kamar, wangi bunga melati dan sesekali sekelebat bayangan. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik,
hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.